dalam beberapa tahun ini saya dan tim mengembangkan suatu riset terkait pengembangan sistem bangunan, yang mana sistem bangunan ini menawarkan kebaharuan, membuat rumah itu mudah, murah, cepat. Dan itu kami dedikasikan untuk sementara ini untuk kebencanaan. Riset ini diawali sebenarnya dari latar belakang saya ya, dan tim yang memang dari prodi arsitektur. Sehingga mindsetnya adalah bagaimana kita punya kontribusi menghasilkan satu lingkungan binaan dengan pendekatan spasial, dalam ini ruang. Dan harapannya produk ini bisa dimanfaatkan untuk membantu program-program yang lebih luas lagi, seperti program pemerintah dalam 3 juta rumah per tahun ya dalam kabinet ini, dan mungkin ini akan menjadi salah satu supply chain yang sangat bagus, mempertemukan hulu dan hilir, di mana hulunya, di mana masyarakat bisa berkontribusi di dalam penyiapan bahan baku secara mudah, dan hilirnya pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya baik alam, lokal maupun manusianya secara maksimal. Rumah Apung ini adalah gabungan dari beberapa keahlian ya. Itulah dari Pusat Pemberdayaan Pedesaan ITG memang pada intinya menggabungkan gabungan dari ekspertis, keahlian-keahlian, sehingga timbul Rumah Apung ini. Proses di mana pemanfaatan lahan basah dalam ini juga termasuk di dalamnya adalah kolam ya, ataupun embung ya, untuk kita bisa manfaatkan sebagai modul dari hunian apung. Tentu saja tujuan utamanya adalah memitigasi bangunan pada saat banjir ya. Kalau terjadi banjir dia akan mengapung, tapi kalau misalkan tidak banjir dia akan menapak kembali ke tempat seperti semula ya. Dan kemudian juga kita juga mempertimbangkan masalah tentu saja kenyamanan, biaya, kemudian konstruksi, kemudian juga termasuk masalah kalau misalkan maintenance kita pertimbangkan juga gitu. Jadi saya di sini mengerjakan tentang metode pembelajaran baru bagi siswa sekolah dasar dengan membuat sebuah modul pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa untuk mempelajari tentang spatial, karena di interior spatial itu jadi isu penting, bagaimana hubungan jarak jauh, dekat, dan sebagainya. Jadi yang saya buat sementara adalah produk yang berukuran sebenarnya ukuran postcard seperti ini gitu, dengan warna beragam, dibuat dengan menggunakan printer 3 dimensi 3D yang dengan praktis bisa dibuat, sehingga modul ini digunakan oleh anak-anak untuk merakit meja dan kursi pembelajaran mereka. Jadi ini bisa seperti model kit yang bisa dibuat oleh anak-anak. Nah, setiap anak bisa diberikan satu set modul terdiri dari 4 lembar yang bisa dirakit, disusun, dan kemudian mereka bisa bandingkan dengan teman-temannya benda-benda apa yang diletakkan di atas meja atau di sekitar area belajar mereka. Jadi ini memang modul yang digunakan untuk seperti dirakit sendiri oleh anak-anak. Harapannya semua siswa di sekolah dasar, terutama kelas 1 sampai dengan kelas 6, dia punya pemahaman khusus terutama di bidang seni rupa dan desain yang memang kalau bicara mata pelajaran tadi masih sangat minim. Jadi harapannya perlahan engagement tentang kreativitas, tentang seni, tentang desain, dan sebagainya itu semakin meningkat. Dan kreativitas sekarang jadi salah satu core yang memang jadi modal untuk berbagai bidang pekerjaan ke depannya. Ini bisa sangat baik untuk pendidikan di Indonesia jangka panjang sampai dengan akhir. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Titigogoli ada permasalahan banjir, kemudian dari aplikasi desa-desa tersebut tersambung ke saya sebagai peneliti. Kalau terkait dengan early warning systemnya, memang teknologinya itu adalah alat pengukur curah hujan dan juga alat pemantauan muka air. Nah, kami sambungkan ke smartphone dengan menggunakan aplikasi Telegram. Dengan teknologi yang kami kombinasikan itu dengan menggunakan alat ukur hujan tersebut, itu bisa memantau dengan mudah khususnya di muka air ya. Jadi harapannya ke depan ini lebih luas lagi pemanfaatannya di hilir, dan lebih luas lagi, lebih banyak lagi menyerap
masyarakat lokal di industri di hulu. Betul-betul bermanfaat lah bagi mitigasi bencana di daerah banjir, bisa dikembangkan sehingga bangunan rumah apung ini lebih bermanfaat lagi. Berharap bahwa pendidikan itu atau pembelajaran di sekolah itu tidak berlangsung secara statis. Artinya generasi berubah, siswa berubah, teknologi berkembang, cara penyampaian dari guru ataupun cara pandang dari sudut pandang anak-anak siswanya itu selalu berkembang. Masyarakat itu sebetulnya sangat butuh dukungan dari para akademisi, peneliti, dosen gitu ya, terkait dengan permasalahan yang ada di daerah mereka gitu ya.